Halo Kang. Alhamdulillah baik. Kira can langsung Pan. Udah. Udah. Jadi sebisa mungkin ngobrolnya bahasa Indonesia. Oke. Soalnya kalau ngomong tenanawan ngobrol bahasa Sunda, ngan sayang ke riweuh nyeun subtitle-na. Capeknya. Ieu Kang ditampil pokona kan. Enggak. Jadi aduh. Hapuskan ya nya. Lain Mindset mindset Sundani hapus lah ya namanya. lain aduh YouTuber nih ya. Geus kolot oke aja. Jadi YouTuber. Ya kan Kang lagi gini mah. Apa weh? Ini emang dari saya buat yang apa? Buat yang view ya. Jadi emang saat ini saya sama Kang Deli ini bikin konten yang sekarang ini tiba-tiba. Jadi Kang Deli kemarin baru pulang dari Padang ya? Iya, baru. Belum masih jet lag. Masih jet lag. Terus kumaha Kang kemarin pulang dari Padang? Ada tes COVID. Kemarin tes COVID. Jadi sebelum berangkat kita kan udah beli tiket tuh. Beli tiket udah kita mesti beli. Sebenarnya bisa aja tes COVID rapid test di mana aja. Cuman memang kemarin ada tawaran, ya ada si Lion. Pas lagi pas lagi order tiket. Lion tuh memang ada kerjasama sama salah satu klinik lah. Jadi memang dia ngeluarin voucher dengan harga 95.000. Saya beli voucher ke Lion, tes rapid di klinik. Oh, klinik mana aja bebas? Enggak, dia tunjuk satu klinik. Di Padang ada tuh. Di Padang ada. Pas kemarin saya ke Padang ngunjungin Kang Deli, 350.000 kan? Orang kan 85.000. Salah apa jauh bisa nih. Tapi kalau sekarang memang yang paling tinggi juga cuman di angka 150. Batas atasnya enggak. Jadi memang paling tinggi juga 150. Jadi apa? Ini konten pertama kita Kang ya. Virgin. Dan ngedadak juga sih. Jadi waktu itu cuman punya pikiran, wah lagi kondisi kayak sekarang gitu. Saya cuman ini kayaknya harus punya bener-bener konten nih. Atau enggak harus punya channel YouTube gitu. Jadi masih gerasak gerusuk sih sebenarnya. Jadi belum tentu duo ini langgeng. Bisa ganti jadi trio. Bisa jadi pecah kongsi. Kita coba ikutin alur. Let it flow. Jadi saya kalau saya kan emang ada channel yang lain. Dulu aktif, lama vakum, terus sekarang lagi mau dicoba dibuat lagi. Diaktifkan kembali. Jadi kita ini rencananya bernaung di satu bendera production house. Namanya firdaus.co. Itu saya duluan sih nge-apply nama bos kita. Nama bos kita ya. Namanya Teh Ica. Saya nge-apply, Teh bikin production house, YouTube bla 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 bla. Ya untungnya nggak tahu kebanyakan duit Teh Ica itu kayaknya. Ayo kan. Sampai saya sengaja datang jauh dari Padang. Pas datang baru nyampe juga dibilang bikin konten-konten naon orangnya ngerti kan nih. Masih belum ngerti, bukan ngerti. Intinya sih kita sekarang udah jelas loh dari format yang kita sedang jalan ini kita bikin podcast. Podcast ya. Nggak tahu kenapa mungkin masyarakat sekarang tuh kayaknya seneng gitu Kang ngedenger orang ngobrol ngalor ngidul gitu. Tapi kalau bisa yang berisi. Ngalor ngidul usian. Nah, kalau saya sama Kang Deli ini kenalnya dari apa tuh Kang? Dari event ya? Dari event, kita dari event. Event apa tuh Kang? Kita dulu bikin acara reuni akbar ya. Jadi Kang Deli ini alumni SMP BPI 3. Saya alumni SMA BPI 4. BPI 4.
Jadi memang kita bikin acara, saya sendiri bikin acara alumni SMP yang bukan SMP saya pribadi. Dan Kang Obet ini Nanti ketahuan nanti. biarin bodo amat. Udah lewat, udah lewat. Kang Obet bikin acara reuni SMA, tapi bukan SMA-nya dia. Jadi kita Penyusup. ketemu di reuni. Kalau saya sih Kang waktu itu pertama ketemu Kang Deli waktu rapat pertama di Kopitera ya. Kopitera. Nah, terus kan ngelihat ada Kang Ian, Teh Juli sih. Juli segala macem. Tuh ada Kang Deli sama Kang Reno. Kalau Kang Reno kelihatan lah dia kayak apa seniman lah. Seniman sejati kalau dia. Pas saya ngeliat Kang Deli, wah ini ormas nih. Ada bahaya LSM juga. Cuman emang seiring waktu berjalan, emang mungkin chemistry mah bisa. Belakangan, ya. Cuman apa chemistry enak lah saya sama Kang Deli. Terus kalaupun kita mau bikin channel bareng ya mungkin. Insya Allah langgeng ya. Makanya subscribernya masih banyak. Ini belum ada ini nih, belum ada sponsor kopinya apa kek? Ini masih kopi kapal selam. Gak apa. Nah terus ngebahas apa nih Kang enaknya kan? Kalau sekarang kan lagi pandemi nih Kang. Covid ya. Ya. Ya Covid ya yang pasti semua usaha juga hancur. Bet. Semua usaha hancur sampai kita jauh-jauh dapat di Sumatera nih. Dapat apa? Jadi kita dapat kerja. Oh iya. Ya alhamdulillah tapi masih Proses lah. proses nunggu tahun depan ya. Balik lagi tetap masih nunggu juga. Iya, karena emang kondisinya kayak gitu. Kondisi kayak gitu, tapi ya mau nggak mau kita tetap harus bisa bertahan lah. Bisa bertahan apapun juga tetap harus kita siasati juga. Cuman berat Kang, kok maksudnya ini apa ya buat seluruh dunia juga kayaknya kaget loh Kang. Saya kan Akang tahu saya kan jualan kuliner. Betul. Lewat aplikasi GrabFood, GoFood gitu. Ya apa? Kalau ngelihat beberapa bulan inilah 2019 lah, 2019 akhir. Itu lagi enak-enaknya kan omset kan. Kenceng lah. Kenceng-kencengnya ya. Kenceng woy. Emang masyarakat sekarang lagi gimana ya? Kayaknya sibuk banget kan. Jadi pesen makanan tuh nggak mau tahu harus cepat. Dan itu lagi masa keemasannya lah menurut saya pribadi kalau di apa dunia kuliner online ya. Nah, tahu-tahu Januari kok rada sepi gitu kan. Itu yang kadang suka bingung ya sebenarnya kan orang jarang keluar rumah nih. Kalau makan pasti perlu kan sebenarnya kan. Mestinya kalau secara ilmu ekonomi lah, ilmu ekonomi demand-nya pasti banyak. Harusnya. Karena harusnya seperti itu. Tapi mungkin ada faktor lain ya duitnya nggak ada. Jadi yang ada daripada gua beli online mendingan gua bahan mentah kita masak sendiri. Nah, gitu. Enggak, maksudnya kagetnya gitu. Januari mulai ada penurunan. Terus kan kita di merchant kuliner itu ada grup komunitas juga. Ngobrol-ngobrol. Ada yang udah lama kan sebelum online dia emang udah lama jualan makanan. Oh iya Om, kalau Januari emang gitu, tapi nanti Februari naik lagi. Siklusnya udah ada kan. Tapi ditungguin nggak ada ya. Masuk Februari, masuk Maret kok makin sepi gitu kan. Ya tahu-tahu lah ternyata ya di berita udah mulai merebak. Tapi sebenarnya corona dari Januari kan udah mulai. Cuman kita masih pede waktu itu. Dan memang kepukulnya di Februari. Itu yang bikin saya ketahan. Saya pedenya ketahan gimana? Ketahan. Saya kan Februari itu ke Padang ngunjungin anak nih. Rencana 2 minggu. Pede 2 minggu. Alhasil 4 bulan. Ya bandara ditutup lah. Ya itu, ya ini ya. Tapi ada kenikmatan kan dekat dengan keluarga. Cuman memang mungkin kerjaan segala macam memang jadi kepending sih, dan tapi memang waktu itu di sana juga saya telepon link saya yang di sini, udah di sana dulu, keep silent dulu, santai dulu, semua suruh terap dulu.
Cuman memang sekarang ya kayaknya udah saatnya udah mesti mau nggak mau mesti bangkit lagi lah apapun. Ya. Mau besar mau kecil ya Kak. Ya kita hajar buat bisa bertahan. Nah terus juga sorry banget kita nggak pakai masker saat ini ya. Karena kan ya kalau Kang Deli mungkin kemarin baru banget lah ya tes COVID lah ya. Saya positif negatif nih. Terakhir yang waktu pulang di sana kan masih non reaktif ya. Nah itu yang saya agak masih abu-abu di sini nih, takutnya ngejablay kemana-mana. Ya, makanya kan waktu saya ke Padang saya takut, wah jangan-jangan nih di pesawat atau pas di Padangnya saya kena nih. Tapi ternyata waktu saya ke Padang malah orang Padang takut sama saya kan. Betul. Karena di berita Jawa Barat zona merah banget. Jadi pas dia ke Padang, keluarga-keluarga yang di Padang malah bilang, hati-hati, jangan salaman. Saya liatin surat baru mereka, oh iya dah aman. Baru cair ya. Kalau nggak pas saya dia kaku. Tiap orang masih ngerasa ya efeknya dan gilanya. Jadi intinya itu ya kita pandemi ini, tapi apa sih berita-berita belum menunjukkan kenaikan ekonomi sih Kang. Kita bukan sok berat nih ngomongin ekonomi ya, cuman ya kita mah ngomongin masalah awam lah, ngomongin masalah orang awam, kita nggak ngerti ekonomi, nggak ngerti apa, cuman pelaku usaha juga. Cuman memang kalau lihat berita agak ngeri ya, lihat Singapura, Korea Selatan udah resesi. Belum lagi kemarin dengar yang Bang Bukopin agak gimana bisnis kita? Tapi insya Allah lah. Tapi tetap keyakinan, optimis aja. Selama masih bisa dikerjain, dijalanin gitu kan Kang. Sekarang memang apapun rata-rata orang apapun dikerjakan. Kalau sekarang saya lihat banyak newcomers buat kuliner online. Tapi bukan justru iya, tapi bukan lewat GrabFood, bukan apa, yang lewat WA, lewat medsos. Iya, benar. Siapapun sekarang bikin. Bos kita juga bikin. Itu lagi bikin. Apa? Padahal duitnya ada. Tapi bikin pelapis. Pre-order. Iya, makanya suka. Iya, pas awal Maret lah ya. Wah, lihat WA story itu. WA story semua rata-rata. Pre-order semua. Memang sih kalau misalkan yang cowok-cowok dia pengen bantu istrinya, bantu apa, tapi tidak menawarkan, cuma di WA status. Kalau di Instagram, Instastory doang gitu kan. Jadi kalau ditanya sama istri, mana udah kenapa? Udah. Kan kalau cewek, dia langsung to the point. Japri kan. Pesen dong. Jadi yang ada sebenarnya ini sekarang yang berlaku sistem barter. Gimana tuh? Penjual online sama penjual online saling beli barang. Dia udah beli, pikir-pikir iya benar. Dia udah beli kue gue. Aku cuan giginya dia beli deh. Iya benar. Jadi kebanyakan kayak gitu kan sekarang kan. Saya punya temen yang emang di event organizer, sama lah ya sama Kang Deli ya. Saya tahu lah event organizer dia udah besar lah, itu jobnya udah internasional lah. Jualan makanan sekarang. Hampir semua. Cuman untungnya karena dia event organizer, ya dia ada nilai lebih lah. Dia kenal dekat sama artis-artis gitu ya kan. Itu. Jadi dia bisa bikin testimoni dari artis-artis. Gak tahu bayar nggak tahu nggak. Tom lu bayar nggak Tom? Kayaknya bayar sih kayaknya. Kadang-kadang kalau saya lihat sih nggak bayar tapi minimal dikirim makanan. Dilebihin buat tenornya tuh dilebihin. Bener-bener. Jadi kalau yang misalkan yang udah tenar artis-artis, lumayan lah gue dapat bakso tahu, dapat apa ya lumayan, cuma tunggal gitu doang. Soalnya karena kenal itu. Karena kenal. Terus di dunia pendidikan juga pasti lagi ribet-ribetnya tuh. Sekarang yang sekolah memang ibu bapaknya. Hari ini saya lihat Twitter di trendingnya Indonesia, orang tua kayaknya udah mulai udah mulai naik ubun-ubun ya soal daring online gitu. Rame hari ini bener. Saya ngalamin kemarin. Ketika saya di Padang ngalamin. Jadi memang saya ngalamin dikirim tugas nih pagi-pagi. Awal semangat lah.
ditanya di absen dulu tiap pagi tuh absen. Kita yang absenin sebenarnya kan. Itu pakai Zoom biasa. Kalau di Padang mungkin nggak pakai Zoom. Kalau di Padang by WA. Ini apa? WA. Aqua Glass. Dia di Padang belum. Marahin. Tapi memang kenyataannya. Jadi kalau di Padang memang pakainya sistemnya WA. WA. Jadi tiap pagi itu Grup ya. WA grup. Jadi satu kelas, wali kelasnya ada, guru apa ada, semua ada di situ. Oke, sekarang misalkan pelajaran matematik. Mulai jam 8. Jam 7 tuh di absen dulu. Absen, semua muridnya udah ada. Gurunya ngasih materi. Materi ya video, materi pokoknya apapun materi. Oh, berarti kalaupun bentuknya video udah disiapkan duluan. Betul. Offline. Nah, Baru dikirim. Oke. Kasih tugas. Kalau anak-anak kan ada yang bisa lihat dari video, tapi ada yang bisa langsung, ada yang mesti ditunjukin. Beda-beda lah. Beda-beda. Dan tipe anak saya yang mesti ditunjukin. Jadi sebenarnya jadi kayak saya yang punya saya jadi guru lah. Bedanya mungkin kadang-kadang kesabaran Tarzan kan repot, Bos. Ketika anak belum masuk, kita udah mulai naik, malah anak tambah gugup. Kita tambah naik, itu yang repotnya kan. Beres misalnya jam 10. Tugas kumpulkan. Udah gitu gurunya datang lagi yang lain. Ngasih materi. Mesti guru tiap hari seperti itu pasti naik semua rata-rata. Kalau misalkan yang Zoom mungkin agak lebih interaksinya lebih live, lebih enak lah maksudnya kalau untuk. Cuman kalau WA group, yang daring WA group itu saya rasain memang panas. Kita bukan guru, kesabaran kita memang benar dilatih. Ya saya mungkin gagal. Makanya kabur lagi ke Bandung ini. Dan akhirnya minta keringanan sama gurunya. Akhirnya oke lah malam. Malam pun nggak apa-apa, asal hari itu dikirim tugas awalnya. Ketika dikirim tugas, saya serahkan ke istri saya yang pulang kerja. Lebih parah ternyata. Anak saya tambah gugup. Karena beda ibu-ibu ya. Ibu-ibu pulang kerja, udah mumet, jadi pengen tidur. Suruh ngajar anaknya nggak fokus. Tambah marah, anak tambah gugup, wah udah repot. Akhirnya kemarin dirobah. Terakhir saya sebelum pulang ke Bandung dirobah. Ya pokoknya materi diberikan tiap hari diberikan, ngumpulin tugasnya selama 1 minggu. Dan ngumpulin tugas dalam bentuk buku. Jadi tiap bukunya berarti dikirim? Kita buka buku tulis sendiri. Bikin buku catatan sama buku apa. Nanti setiap hari Senin kirim ke gurunya. Sekalian konsultasi. Jadi ada interaksi juga. Interaksinya seperti itu sih kalau repot di kota Padang. Tapi saya pikir lebih baik kayak gitu. Daripada memang kalau misalkan tiap beres pelajaran mesti kirim. Karena memang yang dinilai juga kan kita repot. Yang dinilai memang dari situ. Nilai apapun berdasarkan ya tugas daring lah. Ya kadang-kadang pasti orang tua juga ikut main. Maksud anaknya ketiduran atau apa pasti dia kerjain. Penting 100 masuk. Pasti ada kayak gitu. gitu. Kayak waktu kemarin kan kita sempat ada psikotes online juga. Udah segala cara sih kita lakuin untuk supaya mereka nggak bisa berbuat curang. Tapi kalau kita lihat hasil psikotes sih ada lah 1-2. Kebaca kan hasilnya kebaca. Makanya norma kita sesuaikan. Ada istilahnya kalau di dunia psikologi itu kan norma. Cuman gini Kang, ini kan kita kemarin janjiannya kan siang. Betul. Ini kita jadi syutingnya kayak gini, jadi kayak channel yang berburu hantu gitu. Nah, sana biar auranya terasa enak lah. Kan malam-malam lebih enak, nyantai. Oh benar-benar. Jadi kita ini syutingnya di rumah Firdaus ya. Rumah Firdaus ini firdaus.co maksudnya. Jadi emang impian firdaus.co ini menjadi suatu rumah produksi di mana mungkin
ada YouTuber pemula yang mau bergabung lah ya, berkarya di YouTube, tapi aduh berat nih, saya nggak punya tim, nggak punya resource segala macam. Bisa kok gabung ke kita. Bayar nggak, Kang? Kita ngobrol sama si bos dulu ya. Tapi kayaknya kalau bagi hasil, kalau hasilnya banyak mungkin ya. Intinya mah kekeluargaan lah. Kekeluargaan lah. Kita bisa ngobrol lah. Kalau misalkan kontennya menarik atau kontennya buat kita bagus atau apa, kita juga pasti pertahankan. Iya, benar. Ya, jadi Rumah Firdaus ini baru sih, dan untuk badan hukumnya pun masih proses dalam dibikinnya. Lagi dibikin. Nah, jadi saat ini kita pun duo ini berdasarkan masih ilegal dong. Kita masih berdasarkan jabat tangan. Jadi tapi bener, Kang. Kalau Akang nggak merhatiin ya YouTube saat ini ya? Saya tidak. Semenjak pandemi, nggak tahu kenapa artis-artis TV itu semua sih ya. Migrasi ke apa? Semua ya, hampir semua ya bikin ya. Migrasi ke TV. YouTuber lama tuh banyak yang komplain karena jadinya YouTube. Salah pamor ya? Ya nggak kayak gitu juga, nanti ada yang marah. Maksudnya jadi berubah lah YouTube sekarang ini, nggak seperti dulu waktu masih digerakkan oleh komunitas. Cuman ada satu yang saya suka dari dedengkotnya podcast di YouTube saat ini, Om Deddy Kobuzer. Ya apa, di luar dari segi negatifnya itu, YouTube itu perusahaan pasti goalnya adalah profit. Betul. Dan saat ini menurut Om Deddy Kobuzer, YouTube ini udah seperti yang masuk ke goal perusahaannya itu, di mana banyak pemirsa TV yang migrasi. Jadi ternyata artis bukan migrasi sendirian, mereka pun bawa masanya ke YouTube gitu. Ya makanya saya, yuk kita bikin channel yuk. Kita punya masa nggak? Pede-pede aja. Ya, kalau saya pribadi ngemantau, justru buat kita yang baru-baru kecil, sebenarnya terbantu dengan ya, tinggal kita pemasaran yang benar aja ya, pemasaran channelnya yang benar ya. Betul. Mungkin juga nanti ada masukan juga dari subscriber kita kan. Bisa di komen. Lu dong bahas itu dong, boring. Ganti deh bahas apa? Ntar kita soalnya ngedadak gitu ya. Jadi Kang Deli ini kan baru banget pulang dari Padang. Tadi malam berarti ya? Tadi malam. Terus sebelum Kang Deli pulang ke Padang kan kita udah banyak meeting dengan si bos gitu kan. Nah, terus Kang Deli ngajak meeting lagi. Aduh, pusing saya meeting. Udahlah, langsung aja syuting. Yuk Kang, langsung Kang. Langsung apa ya? Langsung syuting. Ngomong apa? Kumangke. Ini udah berapa menit nih? Wah lumayan, kita ngobrol kayak gini doang udah sampai 30 menit nih Kang. 30 menit ya, nggak kerasa ya. Nah, ya untungnya gitu. Nggak tahu kenapa masyarakatku sekarang lagi banyak senang dengerin podcast gitu kan. Padahal ya kalau misalkan dilihat podcast kadang-kadang ya bukan ini ngomong. Ada yang berisi ada, tapi yang nggak berisi juga banyak ya, tapi kok banyak yang nonton gitu. Kita juga berharap kayak gitu ya. Kita belum berisi loh. Iya, kita belum berisi, belum bikin enggak. Pakai HP pula. Belum soalnya kaget juga, nggak tahu ada syuting hari ini. Peralatan katanya. Jadi kata dia kamera udah ada, cuman saya lupa naruh di mana. Gak ada. Itulah. Kamera udah ada, cuma lupa naruh di mana. Kita mah nyari mah. Ditahan-tahan. Lengan itu murah. Makanya pakai HP sekarang ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting moga-moga konten yang perdana ini banyak menghibur lah meskipun ya cuman isinya secuil lah. Yang berbobotnya tadi kalau dihitung itu ada berapa ya? 7%. Ya. Lebaran mah
masih podcast video berikutnya. Cuman memang kalau untuk video berikut kita memang ada satu bahasan yang penting. Saya lagi pikirin juga nih. Bahasan yang pentingnya apa? Apa seks? Nggak masalah. Nggak masalah kan? Atau kita misalnya bisa kan pakai micet booking online cewek, cewek. Kita undang, kita pakai. Jangan. Wawancara aja. Ternyata kayak gini. Suka ada penipuannya juga. Pernah ketipu ya kalau? Itu kalau yang di kamera. Kalau yang di kamera atau memang kita ada juga pelaku-pelaku yang memang kalau untuk cowok ya banyak teman-teman gue yang memang bukannya ini. Ya dia di medsos memang dicari yang memang suka sama suka gitu loh, bukan. Tapi kadang-kadang memang maksudnya nyari cewek. Tapi memang kadang-kadang ya. Tadi dulu gimana caranya suka sama suka? Loh, di mana-mana kalau online pasti bayar. Kalau kayak Badu. Temen gue kayak di Badu. Iya. Ini kejadian nyata nih. Temen gue kayak di Badu. Main chatting, ketemu padahal dianya punya suami, ininya punya istri. Ketemu jadi bisa. Nggak tahu ya, muka saya kan pas-pasan jadi nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Nanti kita undang temen gue ya kayak gitu ya. Trik-triknya dia bisa dapetin tuh apa gitu loh. Soalnya saya tahu bayar aja gitu booking. Kalau ini memang sampai kayak dia kayak mau misalkan nih. Dia ada meeting di luar kota. Misalkan Tadi dulu backgroundnya apa dulu nih anak? Pengusaha. Bukan, dia pekerja tapi kelasnya kacau lah. Ya berarti udah manajemen ke atas. Manajemen ke atas. Nah, akhirnya dia, nih, gua meeting di Bogor nih. 3 hari atau 4 hari. Seminggu sebelumnya dia main Badu, micet atau apapun lah, medsos kayak gitu. Dapat. Dia tinggal kotanya tuh di Bogor. Nah, dari situ dia follow up. Ketika meetingnya dapat. Gratis. Ini suhu gua nih. Suhu gua, teman. Mau ditampilin apa kagak? Kayaknya mungkin kita blur aja kali ya. Bos, rahasia terjamin. Bisa. Lagi juga itu apa ya, pengetahuan juga kan. Pengetahuan biar, tapi memang bukan buat dicontoh juga kali ya. Enggak, siapa tahu gitu kan perempuan-perempuan yang hampir menjadi korban buaya. Tapi kadang-kadang gitu memang kan. ada yang korban buaya, kadang-kadang kalau gue lihat ya di Twitter mungkin banyak itu juga. Itu ada korban buaya kan. Nanti kita kalau dia mah nggak mau di-blur juga aman. Yang nextnya kita keluarin ya satu ya. Tapi kadang-kadang memang ada yang kayak sekarang kayak di Twitter rame-rame dia VCS ya. Iya sekarang lagi rame. Cuman sebenarnya si ceweknya nggak tahu itu direkam. Oh iya. Dan yang gua kasihan banyak kejadian yang itu bininya siapa, itu bininya siapa direkam untuk buat VCS dan ya wajahnya jelas banget. Sebenarnya kan itu melanggar lah. Kalau si cowoknya ya nggak kelihatan wajahnya. Yang ceweknya doang kan kasihan. Iya itu pernah emang lagi ramai banget tuh gitu. Ramai banget dan yang kalau melihat di grup-grup di Facebook gitu kan VCS saya belum paham apa. Memang ada VCS, ada yang VCS yang berbayar. Memang kalau yang berbayar bodo amat, dia memang dibayar buat. Ini kayaknya channel kita bakal mesum nih. Arahnya udah ke sana ya kelihatannya ya. Kayaknya Firdaus X. nama company Firdaus. Tapi kayaknya jadi Firdaus X, tapi enggak apa-apa kita. Ya kita kupas lah, kita kupas banyak teman-teman kita juga yang memang ya buat berhati-hati ketika memang kenal di medsos, kenal dia apa buat diajak VCS. Nih lu endingnya lu kayak gini loh. Yeah. Orang-orang bisa ngelihat lu loh. Berarti kita ini bukan cuman mengumbar dunianya, bukan, kita jadi petunjuk lah gitu ya. Cuman pasti kita jadi banyak musuh para pelaku VCS. Konten-konten VCS ya. Ya buat semua pelaku usaha, kita balik lagi deh buat masa pandemi. Iya pandemi bener, saya hampir lupa jadi pandemi. Buat pelaku usaha kita tetap harus optimis karena memang kalau saya pribadi punya prinsip. Ini loh, ini Kang Deli ini paling susah nih, maksudnya kan dia di event. Iya, kita memang event ini paling telak kenanya, bener.
Saya tugas saya ngumpulin orang. Sekarang orang berkumpul dilarang. Makanya saya ngobrol sama yang teman saya yang di IO itu kan, wah Bet nggak ngerti nih kayaknya 2021 juga nggak tahu nih bisa kapan mulainya kalau. Tapi kalau misalkan punya pemikiran seperti itu kita dapat juga. Kalau misalkan sekarang 2021 kita nunggu, ya mendingan sekarang ya kecil-kecil apapun ya kita garap toh. Ya. Kita bisa kok. Jadi nggak usah tok di yang utamanya gitu. Yang diutamanya apapun pasti cari jalan, pasti ada, gue yakin pasti ada. Dan ya mungkin gue juga sampai sekarang belum dapat, tapi insya Allah gue yakin dapat lah, yakin dapat cara deh minimal kayak. Kalau ngumpul orang gue batasin deh, 1 meter. Cari tempatnya luas-luasnya atau memang ya banyak yang bisa dibikin cara ya, karena kalau misalkan mau nunggu COVID habis nggak tahu kapan. Tapi kan perut kita nggak bisa nunggu, anak kita nggak bisa nunggu, belum lagi ojol segala macam kan Kang Boy, belum lagi kredit. Memang sih ada keringanan ini buat konten yang lain juga, maksudnya saya kemarin kan saya kan ada kreditan Kang, betul, kendaraan bermotor, dapat apa ya namanya tuh restruktur. Udah pengajuan restruktur. Ternyata cuma dimelarin jangka waktunya doang. Tapi memang jadi ngurangin 40%. Nilainya ngurang, cuman jangka waktunya jadi panjang. Kan aduh gimana salah, harusnya kemarin udah aja lah mati-matian bayar cicilan gitu kan. Kalau ketemu sama debt collector juga tak genah. Ya maksudnya inilah banyak ya repot juga sih, memang repot. Jujur saya memang pegang salah satu produk motor yang gue tahu, leasing sebenarnya sekarang yang paling parah leasing memang dia buat buka keran konsumen baru susah. Di satu sisi gitu juga kan, saya sebagai konsumen merasa berat bayar, tahu-tahu di satu sisi ada juga leasing perlu ngisi perut juga. Betul, jadi serba salah sih kadang-kadang memang jadi. Ya intinya kita cari win-win solution, semua memang mesti, ya intinya mesti optimis. Ya pasti ada cara, gue yakin pasti ada cara. Meskipun gue belum dapat. Doain dapet ya. Bener-bener. Ya kalau gitu konten perdana kita nih kita cukupin sampai sini dulu. Ya kali kita juga butuh masukan. Jadi kalaupun ada masukan, masukin sebanyak-banyaknya. Di komen aja lah. Atau ada yang mau bantuin gue dong channel gue nih gitu. Ya udah ayo. Main aja di Firdaus ya. Betul. Di sini enak loh. Gue mau dong. Gue juga pengen dong. Gue bisa ngomong ini. Gue bisa. Ayo, kita ngumpul bareng. Ayo. Enak di sini ngumpul di rumah si bos ini. Cuman karena lagi malamnya jadi kayak channel memburu hantu aja. Harusnya jadi siang, lu enak. Nah, lu juga ada kalau misalkan yang lu bisa punya six sense. Buru hantu deh. Bisa. Kita nih sama Siro juga belum ketemu ya, apaan deh, nantilah gampang. Santai. Oke, sampai situ dulu. Kita sih jangan nge-miss subscribe lah ya. Enggak. Yang penting mah kita mah pede aja. Kalau merasa terhibur dan segala macam mau subscribe bebas. Enggak mau subscribe juga nggak masalah. Tapi ya dipastiin subscribe aja lah. Nggak sih enggak kita. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Enggak, kita belum punya tagline. Gini aja deh. Ibunya mau yang tua mau yang muda, kita berusaha. Soalnya kan yang muda saya yang tua. Tapi yang pasti gue tunggu komennya. Masukan-masukan ke kita biar lebih baik ya. Iya, perlu komen. Oke. Finish, cut.